Halo teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Kairunisa dengan NPM A1M0218 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas bab 5 dari buku yang berjudul Filsafat Pendidikan The Choice is Yours oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada bab 5 ini berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Disimak dengan baik ya teman-teman, karena di akhir ada soal evaluasi untuk kita kerjakan bersama. Yuk pelajari bersama. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme, istilah-istilah terpenting yang terkait. Yang pertama, yang ada atau being, kenyataan atau realitas atau reality, eksistensi atau existence, esensi atau essence, substansi atau substance, 6 perubahan atau change, tunggal atau one, jamak or many. Dasar ontologi ilmu. Nah, dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui oleh ilmu, atau bisa dirumuskan secara empirisik menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu. Berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya, maka ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Secara sederhana, objek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Di dalam berbagai pemahaman ontologi, terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran di antaranya. Yang pertama yaitu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin ada dua. Materialisme aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut naturalisme. Yang kedua, idealisme sebagai lawan dari materialisme yang dinamakan spiritualisme. Idealisme berasal dari kata ideal, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Selanjutnya adalah dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam. Hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Yang ketiga yaitu pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Yang keempat, doktrin tentang nihilisme. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Grogias 483-360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proporsi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu. Tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu bersumber dari ilusi. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Yang kelima yaitu agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Baik, yang kedua yaitu apa itu epistemologi. Pertama kita akan bahas yaitu pengertian dari epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari 2 suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebut bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan science yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai sesuatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa yang pertama yaitu hakikat itu ada
dan nyata. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Yang ketiga, hakikat tidak bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Dan yang keempat, manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan mukrifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode epistemologi. Yang pertama, metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang umum. Yang kedua, yaitu metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, yaitu metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual dan positif. Yang keempat yaitu metode kontemplatif, yang dimana pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima, metode dialektis, tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah, dan metode penuturan juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Persyaratan epistemologi. Nah, yang pertama, ilmu masyarakat, adanya objek-objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi, maupun tentang manusia atau biopsikososial. Yang kedua yaitu ilmu masyarakat, adanya metode tertentu, yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Yang ketiga yaitu pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest. Nah, ilmu masyarakat adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya yaitu aliran epistemologi. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Nah, yang kedua yaitu realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman duniawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Yang ketiga yaitu idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dan kesadaran manusia. Yang keempat yaitu positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme berargumentasi bahwa filsafat ilmu haruslah meninggalkan ilmu pengetahuan transendental dan menggantinya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Apa itu aksiologi? Nah, Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya atau fungsi dari internal. Yang pertama yaitu etika. Nah, istilah etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan, namun kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Ketika etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Yang kedua yaitu estetika. Nah, etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Dalam hal ini, seperti karya seni manusia atau mengenai alam semesta.
Selanjutnya yaitu teori estetika. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori estetika formal. Teori ini menyatakan bahwa keindahan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna. Yang kedua, yaitu teori estetika ekspresionis. Teori ini menyebutkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari bentuk, tetapi dari maksud dan tujuan atau ekspresinya. Yang ketiga, teori estetika psikologis. Menurut teori ini, keindahan mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama, keindahan dalam arsitektur merupakan irama yang sederhana dan mudah. Yang kedua, yaitu keindahan merupakan akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur psikoanalistik. Yang ketiga, yaitu keindahan merupakan akibat rasa kepuasan si pengamat sendiri, terdiri dari objek yang dilihatnya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengerjakan soal evaluasi yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!